Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel Guru Bangsa. Oke. Setelah kemarin kita bicara tentang Omnibus Law, tentang legislasi, maka siang ini kita akan membahas masalah Piagam Jakarta dan Pancasila bersama Bapak Gugun Elguyani LMM. Oke teman-teman, bicara masalah Pancasila dan Piagam Jakarta, kita tidak bisa melupakan yang namanya isi daripada 5 sila tersebut, di mana ada dulu yang pernah kita mungkin sering dengar di sejarah 7 kata di dalam Piagam Jakarta itu yang dihapus oleh Muhammad Hatta, yang kemudian itu mendapatkan sorotan dari partai-partai Islam, di mana 7 kata itu yang dihapus adalah tentang, kalau tidak salah, melakukan syariat Islam, melakukan syariat Islam bagi pemeluk Islam, intinya begitulah intinya, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya, begitu sih. Itu akhirnya yang dihapus oleh Muhammad Hatta. Tetapi kemudian melalui dekret Presiden 5 Juni 59, meskipun itu tidak mengembalikan lagi yang namanya 7 kata tersebut, Presiden Soekarno di sana mengubah frase, tetapi frase yang diubah oleh Soekarno tersebut, teman-teman, tidak sampai membuat partai-partai Islam pada saat itu puas. Oleh karena itu kita akan membahas banyak hal tentang histori Pancasila dan Piagam Jakarta bersama Pak Gugun Elguyani, dan juga kita bicara tentang tafsir Pancasila yang sampai saat ini belum selesai, dan juga Pancasila sebagai ideologi negara ini perannya seperti apa sebenarnya, Pak, begitu. Jadi Pak Gugun, bisa dimulai, apa sih sebenarnya histori Pancasila dan Piagam Jakarta itu, Pak? Oke, menarik ya, dimulai. Sudah diprolog oleh Mas Zain. Ini Zainuddin SH, fresh graduate sarjana hukum. Karyanya udah banyak, karya fiksi, dan saya dorong untuk mulai menulis ilmiah akademik ya, academic writing ya. Kalau bicara konteks Pancasila, saya kira memang perlu dimulai dari sisi historisnya ya. Iya, betul. Tadi Mas Zain sempat menyebut ada Piagam Jakarta, ada momentum dihapuskannya 7 klausul ya. 7 klausul. Ada orang yang menyebutnya 7 kata sakral itu. 7 kata sakral itu ya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, 7 ya. Tapi kalau kita lihat begini, kita mulai dari mana sih gagasan atau perdebatan soal Pancasila? Ya pasti di sidang BPUPK di Dokoro Jujun Bicyosake ya, bukan BPUPKI. Yang resmi itu terjemahnya adalah BPUPK, belum pakai nama Indonesia ya. Di sidang BPUPK pertama itu kita bisa melihat, dan ini mungkin di mata kuliah Pancasila ya, pasti pada lupa kalau yang sudah sarjana-sarjana muda ini, karena semester 1 ya. Sidang BPUPK antara 29 sampai 1 Juni itu ya, kita bisa melihat ada beberapa narasumber yang diberi giliran, diberikan panggung untuk berpidato di depan para sidang BPUPK, dan salah satunya dari Bung Karno. Tapi kalau mau fair ya, kita jangan hanya menyebut Bung Karno. Di tanggal 9 itu ada Muhammad Yamin. Beliau seorang negarawan, juga ahli hukum ya, Mr. Inderrechten ya, dari Sumatera Barat. Pasti lihat namanya Muhammad Yamin, dia kelompok Islam, tetapi pandangannya selalu nasionalis, selalu di kubu kebangsaan, di kubu-kubu nasionalis. Yamin tuh pidato lebih dulu dari Bung Karno, di tanggal 29 Mei ya. Itu sudah berbicara soal 5 dasar, walaupun tidak disebut Pancasila ya ketika itu. Tapi usulan Yamin itu mulai peri kebangsaan 1 ya, kemudian peri kebangsaan, peri kemanusiaan di nomor 2, nomor 3 peri ketuhanan, peri kerakyatan nomor 4, yang terakhir kesejahteraan rakyat. Kan 5. Betul. Nah, nanti kita lihat lebih mirip mana sih urutan 5 fondasi, 5 nilai, 5 asas ini antara Yamin dengan Bung Karno dan Supomo. Nah, 29 itu Yamin lebih duluan, dan hampir mirip toh dengan Pancasila yang sudah disepakati hari ini. Mulai dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan. Bedanya peri ketuhanan ditaruh di nomor 3 kalau Yamin ya. 4 peri kerakyatan sama sekarang. Yang 5 kesejahteraan rakyat juga sama, sila keadilan sosial.
di hari berikutnya di tanggal 30 ya, 30 atau 31 Mei ya, Supomo, ini Mr. Supomo, ini juga ahli hukum ya. Kalau Supomo memulai pidatonya dengan soal teori-teori negara, bicara mulai teori individualisme, mengutip Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Harold Lasky dan sebagainya. Kemudian Supomo juga bicara tentang teori kelas ya, teori antara proletar melawan kaum borjuis. Arahnya, orientasinya adalah kalau kaum proletar berhasil menumbangkan kelompok borjuasi, kelompok borjuisme, maka negara akan dikuasai oleh kaum proletar dan lahirnya negara tanpa kelas, masyarakat tanpa kelas. Itu komunisme. Yang ketiga, Supomo selain teori individualisme, kemudian teori pertentangan kelas, yang ketiga Supomo itu teori integralistik ya. Paham integralistik ini yang dikaitkan Supomo bahwa Indonesia lebih pas dengan ini, dengan paham integralistik, karena antara rakyat dengan pemimpin, antara pemerintah dengan rakyat itu tidak bisa dipisahkan, menjadi satu. Atau kalau dalam orang falsafah Jawa kuno itu manunggaling kawula Gusti, raja dan kawula, raja dan rakyat, presiden dan rakyat, pemerintah dan rakyat itu harus jadi satu. Walaupun ini dibantah oleh kelompok-kelompok pemikir modern ya, karena terus di mana hak asasi rakyat, hak asasi warga negara, kewajiban pemerintah, ya, memang lemah dari situ. Tapi poin kami begini, setelah Yamin dan Supomo, kemudian barulah di hari terakhir ya, 1 Juni, giliran Bung Karno menyampaikan pidato soal asas-asas negara merdeka, soal kita akan menggunakan, kita merdeka itu di atas prinsip apa, filosofi apa. Bung Karno memulai mengutip bahwa dasar negara itu disebut sebagai filosofis Grundslag ya, filosofis Grundslag. Bung Karno menyebut Pancasila, ada 5 dasar, itu disebut Pancasila. Bahkan Bung Karno, apakah kita akan menggunakan 3 dasar, Trisila atau Ekasila. 5 dasar itu Bung Karno sebenarnya juga hampir sama dengan Yamin, cuma urutannya. Kalau tadi Yamin peri kemanusiaan ya nomor 1 ya. Kalau Soekarno nomor 1 kebangsaan, nasionalisme. Kedua baru kemanusiaan, internasionalisme. Yang ketiga musyawarah mufakat demokrasi. Keempat kesejahteraan rakyat. Yang kelima ini ketuhanan. Pidato Bung Karno ketuhanan nomor 5. Ini yang sering di challenge oleh Habib Rizik. Pancasila versi Bung Karno itu ketuhanan ada di pantat, ada di nomor paling belakang ya. Nomor 5 ya, sila kelima. Mungkin pernah dengar ya Habib Rizik gitu ya. Pancasila versi Bung Karno ada di Pancasila, ada di pantat tuh, ada di belakang, nomor belakang. Terlepas dari soal itu, tapi begini, pidato Bung Karno, Yamin, Supomo itu perdebatan para bapak bangsa yang berkualitas ya. Perdebatan para founding fathers yang tulus ya, tidak ada kepentingan golongan, tidak ada kepentingan kepentingan etnis, kepentingan agama. Saya kira tulus semua. Itu kelihatannya kualitas perdebatannya. Bahkan Bung Karno meringkas 5 sila bisa diperas menjadi apa tadi? Trisila ya, 3 berarti ya. Menjadikan 3. Iya, sosio nasionalisme, sosio demokrasi sama ketuhanan itu ya. 3. Dan bahkan 3 ini bisa diperas jadi ekasila, namanya gotong royong. Ya memang kalau argumen Bung Karno bisa diterima bahwa nilai-nilai luhur yang paling inti dari bangsa kita itu gotong royong. Gotong royong. Iya, yang itu tidak ada di negara-negara barat ya. Betul. Yang ideologinya individualisme, mengutamakan hakku, hakmu, hak asasi itu. Nggak ada gotong royong tuh. Tidak ada itu. Coba lihat Madura, Jawa, Batak, Minahasa itu ada tradisi-tradisi yang itu intinya gotong royong. Betul. Dan gotong royong itu ada semangat religiusitas, ya, kebersamaan pasti, religius, semangat musyawarah mufakatnya juga ada. Poin di sini adalah orang yang mempermasalahkan
terutama kelompok-kelompok Islam politik ya, bahwa tidak tepat dong kalau menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Mengapa demikian? Ya, itu yang aneh ya. Ini karena begini menurut saya, gagasan tentang istilah 5 dasar itu memang di sidang BPUPK pertama. Tapi sekali lagi memang tidak tepat kalau itu hanya di Bung Karno, karena ada Yamin tadi toh, ada Yamin di semua. Ya, tapi ini persoalan lah ya, persoalan yang tidak perlu dibesar-besarkan. Betul. Tapi poinnya begini, setelah 1 Juni pidato Bung Karno, itu pembahasan dihentikan, sidang pertama BPUPK. Dibentuk panitia 8 orang, berbicara lebih teknis bagaimana masukan yang banyak orang itu dipetakan ya, diklasifikasi ya. Tapi poinnya sampai pada tanggal 22 Juni, ada yang namanya panitia 9 itu ya. Nah, jadi 9 orang itu yang pada akhirnya mengesahkan atau bermusyawarah yang kelak melahirkan namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ya. Itu ada dari kelompok nasionalis ya, ada Bung Karno, Bung Hatta, siapa lagi, Yamin, kemudian Ahmad Subarjo, kemudian siapa lagi? Kalau nggak salah yang 4 ini nasionalis, 5 ya nasionalis, satu lagi Alex Andris Maramis ya. Maramis ini orang Manado ya, sempat menjadi Menteri Keuangan di era Bung Karno, dia non Muslim. 5 nasionalis, 4 ini kelompok Muslim. Ki Haji Wahid Hasyim, ayahanda Gus Dur dari Nahdlatul Ulama, kemudian Abdul Ghani Muzakir dari Muhammadiyah, kemudian Haji Agus Salim, kemudian satu lagi Pak Abi Kusno ya dari PSI, Abi Kusno Cokrosioso. Di perdebatan 22 Juni yang kelak di tanggal itu disebut sebagai momentum penting lahirnya Piagam Jakarta, itu ada satu naskah, satu dokumen yang itu kelak menjadi cikal bakalnya pembukaan konstitusi kita. Oke. Pembukaan atau namanya preambul ya. Tapi kalau dulu mukadimah itu, mukadimah. Apa sih yang disepakati di Piagam Jakarta oleh panitia 9 itu? Satu, yang beda dengan pembukaan yang kita lihat sekarang ini, hampir sama semua, kecuali satu. Ada di alinea keempat bahwa yang asalnya ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dengan menjalankan kewajiban ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ya bagi pemeluknya. 7 klausul itu ya. Itu kesepakatan di 22 Juni Piagam Jakarta. Oke. Nah, sampai 22 Juni kemudian itu berlanjut ya sidang kedua, bahkan di tanggal sekitar 17 Juli itu pasal-pasal atau batang tubuh konstitusi Undang-Undang Dasar itu juga disepakati pengaruh dari kelompok Islam, karena jadi sebenarnya kan di sidang BPUPK ini pecah 2 golongan toh. Golongan Islam sama golongan nasionalis. Iya. Itu sama-sama kuatnya, sama-sama dinamisnya. Tapi jangan dipikir itu mereka bermusuhan ya. Mereka konflik besar. Enggak. Mereka hanya berperang gagasan, idealisme. Bicara tentang ketulusan membangun negara merdeka. Tapi tidak ada satupun kepentingan yang di luar itu konflik antar pribadi, enggak ada. Tanggal 22 Juni yang kelak menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Konstitusi itu pada akhirnya disepakati dan dipegang teguh, karena Piagam Jakarta itu Dr. Sukiman Wiryosanjoyo itu menyebut inilah gentleman agreement, kesepakatan yang sangat luhur ya. Titik temunya di sini antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Iya. Tapi ini saya lagi enak nih dengerin ini ilmu. Selanjutnya nih Pak, ini banyak pertanyaan dari teman-teman juga ya. Sebenarnya kan ini ada 5 sila yang sekarang. Itu kemudian beberapa orang, misalnya ada tokoh-tokoh politik yang mengatakan bahwa sebenarnya
tafsir Pancasila ini kan belum selesai. Nah, setuju saya. Buat apa gitu kan? Kemudian kalau tafsir Pancasila belum selesai, bagaimana kita sebagai rakyat untuk menjalankan daripada sila-sila tersebut? Sedangkan pedomannya juga belum jelas. Itu bagaimana itu, Pak? Menurut Betul, saya kira memang tidak bisa kemudian menyebut Pancasila dan NKRI itu final harga mati. Itu hanya jargon ya. Saya lanjutkan yang tadi dulu. Betul. Karena perdebatan antara 22 Juni apa 1 Juni apa 22 Juni. Ya. Karena kelompok-kelompok Islam politik yang benar Pancasila itu versi yang 22 Juni, yang Piagam Jakarta. Yang sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada 7 kata sakral. Ada 7 klausul yaitu ya. Itu yang dipegang teguh oleh kelompok Piagam Jakarta yang pro Islam politik ya, Islam formalis ya. Dan efeknya selain preambul pembukaan di pasal 6 atau pasal 5 itu ya, syarat calon presiden itu pernah dengar nggak? Kelompok Islam mengusulkan bahwa presiden adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Iya, saya baru tahu. Salah satu yang ekstrim itu yang pasal 6 di batang tubuh itu bukan di preambul atau mukadimah, tapi masuk di batang tubuh. Di batang tubuh ya. Itu artinya kan kelompok-kelompok non Muslim dari Indonesia Timur, kelompoknya Yohanes Latuharahari, ada Maramis, ada dari Bali siapa itu, Iwayan siapa itu. Mereka nggak punya kesempatan jadi presiden. Betul. Terus akhirnya ngapain saya bergabung dengan NKRI kalau kami didiskriminasi negara mereka. Iya. Dan itu terjadi ketika sehari setelah proklamasi. Proklamasi tanggal 17 Agustus. 18 Agustus sidang PPKI, Dekuri Susun BNKI. Salah satunya adalah memilih presiden wakil presiden, membentuk KNIP, dan yang paling penting mengesahkan hukum dasar atau konstitusi. Yang disahkan apa sih draft? Ini draft yang disepakati di Piagam Jakarta. Salah satunya dan kesepakatan batang tubuh yang dibahas di 17 Juli. Tapi sehari sebelum sidang PPKI pertama, Bung Hatta Soekarno sudah mulai banyak protes. Latuharahari, Yosep Latuharahari ini tokoh Maluku ya, Gubernur Maluku pertama. Dia yang paling keras. Kalau masih dicantumkan 7 kata sakral, kami rela tidak bergabung dengan saudara-saudara kami. Kami akan melepaskan diri. Itu kan ancaman yang membuat para founding fathers bingung ya. Ngapa kita sudah berjuang bareng-bareng ya. Tiba-tiba sudah merdeka, kita mau dicerai beraikan. Akhirnya tadi Zen bilang Bung Hatta yang punya peran kontribusi menghapus. Sebenarnya bukan menghapus, tapi dia membujuk seorang tokoh Muhammadiyah Jawa, namanya Ki Bagus Hadikusumo, rumahnya Kauman sini ya, dekat orang Jogja ya. Iya, dekat Kosmo yang lama, tempat yang lama. Ki Bagus Hadikusumo dibujuk oleh Bung Hatta. Ki Bagus, ini kita sudah merdeka, tapi soal kesepakatan kita, Gentle Agreement, Piagam Jakarta yang sudah disepakati bersama. Bahkan Kiai Haji Wahid Hasyim itu bapaknya Gus Dur, putra Ki Hadratus Syekh Haji Masyari yang banyak mewarnai sidang BPUPKI dan PPKI, juga bersikeras bahwa 22 Juni itu kesepakatan yang harus dipegang bersama, konsensus bersama. Itu adalah Gentle Agreement, itu kata charter itu harus tidak boleh ada yang berkhianat. Tapi kan situasi berubah dinamika. Menjelang pengesahan ya. 18 itu pengesahan naskah draft konstitusi akan disahkan jadi undang-undang dasar, konstitusi resmi. Tapi tantangan itu luar biasa. Indonesia Timur, Bali, NTT, belum ada NTT ya, Maluku, Sulawesi Utara, mereka kan berpisah. Tokoh-tokohnya itu. Coba lihat perdebatan Latuharahari itu, bagaimana ancamannya. Bukan ancaman, tapi itu real. Kenapa kok yang Piagam Jakarta kalau dicermati kembali kok kami sebenarnya seperti tidak punya ruang di NKRI Republik Indonesia. Ya akhirnya Bung Hatta membujuk tokoh-tokoh Muslim, salah satunya Ki Bagus Hadikusumo agar dengan rela, dengan tawadu, menghapus itu. Tadi katamu kan peran Bung Hatta memang benar. Bung Hatta itu berperan penting untuk mengkompromi ya, bermusyawarah agar
ya dihapus saja lah. Meskipun itu dapat kecaman dari partai-partai Islam waktu itu. Iya betul. Setelah itu kan Bung Hatta dianggap berkhianat. Kenapa kok dihilangkan itu? Itu kan simbolik, itu sangat penting bagi umat Islam. Walaupun Kiai Wahid Hasyim juga tidak sebenarnya setuju ya. 7 kata sakral itu bisa jadi sangat penting bagi umat Islam, tapi sebenarnya kurang tajam. Sisi lain bahwa 7 kata sakral itu tidak pas ketika kita melihat saudara-saudara kita yang non Muslim. Betul. Ya toh? Itu kan 7 kata sakral itu akhirnya diubah jadi ketuhanan yang Maha Esa, gitu aja toh? Iya, betul. Nah, efeknya dari itu batang tubuh dirubah semua. Pasal 6 yang bicara tentang syarat calon presiden, asal presiden adalah orang Indonesia asli, yang beragama Islam dihapus juga. Presiden adalah orang Indonesia asli. Nah, menarik ini. Pasal 29 juga sama. Pasal 29 itu kan asalnya dia terkesan mengambil di pembukaan preambul. Iya. 7 kata sakral dipindah, itu juga dihapus. Jadi ada versi Piagam Jakarta ada kata mukadimah itu diganti jadi pembukaan. Kemudian di alinea keempat 7 kata sakral dihapus jadi ketuhanan yang Maha Esa. Di pasal 6 presiden harus orang Indonesia yang beragama Islam dihapus, diganti presiden adalah orang Indonesia asli. Pasal 29 ada 4 titik yang itu memang agak berbeda dengan konteks Piagam Jakarta 22 Juni. Poinnya apa sih hari ini? Kalau tadi bicara tentang itu belum final, saya setuju. Itu penting ya. Generasi muda jangan memaknai ini secara statis bahwa NKRI harga mati, Pancasila itu final ya, tetapi tantangannya luar biasa. Sekali lagi, sejarah Piagam Jakarta lahir karena itu ada 2 kubu yang mempersoalkan antara hubungan negara dan agama toh. Yap. Betul, ada kubu Islam sama kubu nasionalis, betul. Itu karena memang soal hubungan negara dan agama sampai sekarang belum final. Ada yang setuju khilafah. Ada yang perlu NKRI bersyariah. Ada yang kembalikan Piagam Jakarta. Ini kan dinamika. Iya. Ini kan tantangan Pancasila tuh. Jadi generasinya Zen dan kawan-kawan tidak bisa memaknai Pancasila final, NKRI harga mati. Ya, tapi tidak berarti kemudian kalian tidur Pancasila akan aman, tidak bisa. Karena tantangan soal separatisme, disintegrasi, tantangan soal tadi terorisme, radikalisme agama, soal formalisasi syariat itu akan selalu berdinamika itu. Artinya kalau negara dan masyarakatnya dan umat Islam sebagai warga yang mayoritas tidak bisa membuat jembatan yang harmonis, Pancasila terancam. Jangan bilang Pancasila itu final ya. Ini ancaman tantangan yang luar biasa besar. Ya memang satu sisi kita bersyukur ya punya satu ideologi, punya satu filosofis Grundslag, punya status fundamental norm itu ya, yang menjadi berkah karena bisa mempersatukan ya. Tapi bayangkan kalau 7 kata di Piagam Jakarta tidak dihapus, bisa nggak Indonesia Timur itu gabung, Bali mau gabung, itu masalah itu. Iya. Jadi meskipun Pancasila sebagai ideologi negara, dia pasti mempunyai tantangannya sendiri di setiap zamannya ya. Betul. Yang perlu juga harus dijaga. Tantangannya setiap zaman berbeda. Nah, betul. Jadi nggak bisa final memang. Betul. Sebab tantangannya terus berubah. Iya, saya sepakat itu. Karena ketika itu kelompok-kelompok Islam yang bersikeras agar Piagam Jakarta harus dipertahankan, mereka sebenarnya sudah ikhlas. Betul. Tapi coba penerusnya sekarang ini, kelompok-kelompok Islam yang berlindung di balik khilafah Islamnya, yang berlindung di balik NKRI bersyariah, yang berlindung di balik NKRI harus menegakkan hukum Islam. Itu mereka membonceng di balik Piagam Jakarta harus dikembalikan. Karena dengan begitu mereka akan memunculkan jargon perda-perda syariah, jargon soal undang-undang formalisasi hukum Islam, formalisasi syariat Islam dan sebagainya. Itu saya kira tantangannya ke depan itu. Baik, Pak. Ini poin terakhir ya. Poin terakhir. Mungkin untuk generasimu karena sejarah ini sudah tidak menarik ya bagi generasimu, generasi milenial itu ya.
Perdebatan soal apakah Pancasila itu yang benar 1 Juni atau Piagam Jakarta 2 Juni, atau justru yang benar itu versi yang 18 Agustus. Ya, 18 Agustus. Semuanya benar sepanjang tidak ada tendensi, tidak ada muatan kepentingan yang sifatnya politis. Karena ada yang menganggap bahwa Piagam Jakarta lebih benar karena mereka akan mengusung Islam politik. Ada yang menganggap 1 Juni lebih benar karena mereka ingin sekularisasi. Ada macam-macam. Tapi sekali lagi jangan ada imajinasi tentang Piagam Jakarta tapi tidak lihat konteks bagaimana sulitnya mempersatukan kelompok Islam dan kelompok nasionalis itu. Saya kira itu poin penutupnya. Terima kasih Bapak Gugun. Jadi poin pentingnya adalah sekarang bahwa Pancasila memang tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah final, karena Pancasila akan tetap mempunyai tantangannya sendiri-sendiri di setiap zamannya. Cukup sekian dari channel Guru Bangsa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Tetap dukung channel Guru Bangsa untuk makin baik. Dan perlu diketahui, jika ada tema-tema atau apapun isu yang perlu kita bahas, komen juga di bawah, akan kita bahas bersama-sama di channel Guru Bangsa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.